Jadi jangan pernah lengah atau lemas dihempas malas karena masih harus menghadapi semua duka lara akibat bumi yang hilang terang. Fenomena hilang terang bukan ngarang-ngarang, karena siang memang akan disingkap gelap. Itu terjadi awal Agustus yang bagai diutus untuk menjadi tuan rumah segala bencana. Lalu akankah yang susah makin bubrah? Tidak usah ragu menjadi versi lebih baik. Sebab ada sedulur papat yang selalu tepat memberi arah yang terarah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya tetap dijaga kiblat papat. Bulan Suro purno dengan nelongso. Bulan Suro berakhir dalam titik masa yang bikin khawatir. Dan Ki Demang Banten mengajak bermunajat melakukan puja doa agar selalu bertemu hayu dan rahayu. Mengapa? Karena bulan Suro disambut Agustus yang diutus untuk membawa pertanda kegelapan. Di bulan Agustus ini banyak sekali fenomena, yang mana fenomena ini bisa dikatakan siang menjadi malam, gelap tanpa ada penerangan. Meskipun menggunakan penerangan yang begitu dahsyat, tetapi ini sudah waktunya pembersihan yang diawali dengan gelap. Tidak sampai situ saja. Di awal Agustus ini akan terlahir satria-satria Viningit. Karena apa? Dampak dari keserakahan, kemiskinan, kelaparan. Lantas, harus bagaimana kita menyikapi ini? Ini tidak bisa dihindari. Ki Demang Banten tidak cuma ngomong, tidak juga ngarang-ngarang. Sebatas bicara tak beralas. Lewat ketajaman mata batinnya, Ki Demang Banten kembali menyebut bulan Agustus akan ada fenomena semesta yang luar biasa. Bukan fenomena ini saja, air, lautan akan marah, gunung akan berhamburan mengeluarkan dencunan seperti api yang begitu besar di bulan Agustus ini. Karena fenomena ini terjadi seiring berjalan waktu menunggu sesuatu yang tabu. Alam sudah tidak bisa merespon baik dengan kita, karena kitanya tidak baik dengan alam. Gunung akan murka. Kenapa murka gunung? Selama ini gunung baik, berdiam. Tidak. Gunung akan memberikan lahar panas. Awas, Jawa Barat hanya target sesat. Bencana akan menyebar hingga tersebar di semua kota di Nusantara. Tidak hanya di wilayah Jawa Barat, tetapi ini seperti di Nusantara. Akan mengeluarkan lahar panas, lalu dampak dari lahar panas tersebut, warga sekitar lari berhamburan. Ini yang saya lihat dengan kacamata batin Kirman. Ketika gunung mengeluarkan lahar panas, air laut mulai meluap. Hati-hati.
ini terjadi begitu cepat dan dahsyat. Di pesisir, wilayah Sumatera, wilayah Jawa Barat, Provinsi Banten, sampai ke Nusantara bagian timur, terhempas oleh air yang begitu dahsyat. Serem dan seram. Tapi benarkah akan ada kecamatan di kota berinisial B yang hilang tenggelam? Jaga tempat duduk Anda, jangan dulu berlalu. Tetap subscribe, like, share, dan komen karena kiblat papat yang paling tepat. Jangan pernah hanya melihat yang terlihat. Di saat banyak tanah disapu lahar, ada huru-hara maruta yang memporak-porandakan desa dan kota. Angin kencang datang menggiring puting beliung yang mampu menggulung semua yang menjulang. Ketika terjadi sebuah meluap gelombang yang begitu dahsyat, ada satu lagi. Angin. Hati-hati. Daratan. Yang mana merasa baik-baik saja? Tidak. Aman? Tidak. Angin akan memporanda, menghabiskan rumpun-rumpun yang ada di sekitar kita. Ini sudah waktunya. Fenomena ini terjadi begitu cepat. Ratu Adil akan datang, akan turun untuk membersihkan yang ada di tanah Pulau Jawa senusantara ini. Air menjadi gumpalan badai saat bulan Juli dilewati dan Jawa Barat dibabat guncangan hebat. Selanjutnya, hujan yang diiringi kilat membuat air tersumbat dan terhambat. Akibat yang bikin sambat, 2 kecamatan hilang tanpa bisa ditolong, tenggelam oleh air yang enggan mengalir. Di tahun 2025 ini, di bulan Juli, ada fenomena di tahun 2025 saya melihat adanya guncangan hebat. Di bulan 9 terjadi begitu dahsyat, tetapi ini hanya terjadi di wilayah Jawa Barat. Dan di tahun 2025, di bulan 9, seiringnya air. Kita akan gabungkan nama-nama ini. Ini dekat sekali dengan ibu kota, entah B Bekasi atau Bogor. Fenomena ini terjadi begitu cepat, bahkan ada 2 kecamatan seperti danau hilang tanpa pucuk. Apa yang akan terjadi hari-hari menuju akhir 2025? Kini saatnya subscribe, like, share, dan komen agar kiblat papat tepat memandu hidupmu.
Setelah bulan Agustus, tidak boleh ada yang lengah, apalagi masa bodoh pada yang bakal membuat heboh. Ki Demang Banten memandangi hari-hari tak happy saat Sasi masuk bulan 9. Apa yang terjadi? Kita akan gabungkan GA. Dan saya melihat angka 6. Angka yang bisa membalikan bahasa 9 tadi. Ketika 6 ini akan dibalikan, maka yang terjadi di fenomena di akhir tahun yang begitu besar hanya di angka 9. Entah bulan 9, entah tanggal 9. Banyak jeritan dan tangisan dari usia 5 tahun bahkan sampai usia 60 tahun. Berarti ini fenomena yang sangat perlu diperhatikan oleh kita, karena ini terjadi begitu cepat di jam-jam yang membuat kita terlelap akan sadar. Saat kita terbangun, kita melihat hamparan air, hamparan rumah tenggelam. Ini seperti danau, dan di wilayah ini terjadi juga jeritan tangisan, kelaparan, bahkan sampai memakan korban jiwa, kurang lebih hampir ratusan jiwa. Ini untuk wilayah Jawa Barat. Setelah meninggalkan bulan Suro, kemudian memasuki bulan Safar, semua harus sadar. Sadar betapa buana sedang diganyang gamang. Bencana menjadi-jadi seperti memberi ngeri setiap anak negeri. Jadi hati-hati, karena ada beberapa kota yang berada di mulut maut. Sumatera Barat akan terkena guncangan, dilanda banjir, stuck sampai 2 pekan. Ini akan lebih diawali dengan bulan Agustus, bulan yang akan datang. Ada fenomena air begitu kencang dan melumpuhkan fasilitas ataupun terhubungan jalan ke berbagai kota, sampai menimbulkan masyarakat setempat tidak bisa mencari kehidupan di luar sana. Bencana serasa memenjara kita semua, membawa rasa tak kuasa untuk dirasa. Tapi tragis, kondisi semakin tak bisa dipahami karena di saat semua orang sedang menghadapi bencana yang menghadang, ada kelompok elit yang hati dan nuraninya terlilit keserakahan. Saya melihat di bulan 10, 11, 12, fenomena ini begitu cepat berlalu, tetapi ada keserakahan di bulan 10 dan di bulan 11. Yang mana ini diciptakan oleh orang-orang yang bersifat jabatan. Fenomena ini terjadi akibat keserakahan seseorang yang telah memanfaatkan lahan tetapi tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya dampak tersebut turun ke masyarakat dan masyarakat yang menerima dampak tersebut. Dan ini akan terjawab secara kasat mata, kacamata batin Ki Demang. Seseorang ini sangat berpengaruh besar di bendera G dan ada bendera D. Ini bendera yang ada di pemerintahan. Seseorang ini backingannya sangat kuat, akan tetapi hari naas tidak akan pernah terhindar oleh dia. Di bulan 11 akan ada bahasa ataupun berita yang nantinya akan tercium. Siapa sosok dalam penyerobotan ataupun
pemakaian lahan yang tak bertanggung jawab. Apa yang bisa dilakukan jika ramalan Ki Demang Banten benar datang mengguncang? Tidak ada. Itulah saatnya kembali bersimpuh, pasrah, dan berserah hanya kepada Yang Maha Kuasa. Hanya kiblat papat yang paling tepat mengurai berbagai fenomena semesta yang terlihat maupun yang tak tampak. Semua akan dikupas dengan mata batin paling awas. Sampai ketemu lagi nanti di kisah-kisah berbeda. Jangan pernah lupakan kiblat papat karena inilah penolong di saat kepepet. Ayo subscribe, like, share, dan komen.